Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa lagi dalam Pastor Message bersama saya Gunawan Simon Dinata. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-5. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dalam ayat ini berpesan dan dia katakan, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Bahkan saking pentingnya pesan ini, Rasul Paulus menambahkan, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Rasul Paulus menyampaikan pesan bukan demi dirinya sendiri, bukan demi manusia biasa, tetapi demi Tuhan yang sudah menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Emmaus. Tuhan yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Paulus mendapat pesan penting dari Tuhan dan meneruskannya kepada kita semua, agar kita tidak lupa untuk melakukannya dengan segera. Ayat yang kedua berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pesan Tuhan sangatlah jelas, yaitu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kapan saja waktunya, anytime, dimanapun juga. Kita diperintahkan untuk beritakan firman, bukan untuk khotbah. Banyak orang Kristen tidak melakukan hal ini karena pikirnya harus berkhotbah. Itu disadari atau tidak loh. Ya, bukan itu. Firman Tuhan jelas mengatakan, beritakan firman bukan khotbah. Contoh, kita bisa sampaikan begini. Hei, ngucap syukur, jangan ngomel. Lalu kita ketemu orang lagi, jangan takut kepada orang yang sedang ada dalam masalah ya. Jangan takut, ada Tuhan loh yang menyertai kita. Nah, dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, itu contoh yang sederhana yang bisa kita kutip dari Alkitab. Jika kita melihat siapapun melakukan kesalahan, sampaikan kesalahannya itu. Lalu nasihati dengan kesabaran dan pengajaran. Biasanya orang yang melakukan kesalahan karena tidak sadar, karena khilaf. Berilah nasihat bukan menghakimi. Jika orang tersebut ngeyel, perlu ekstra kesabaran. Teruslah menasehati dan beri pengertian. Karena tidak semua orang memiliki pengertian yang benar. Jadi harus dijelaskan oleh kita yang sudah mengerti kebenaran. Nah, ayat 3 berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, firman Tuhan berkata akan datang waktunya. Nah, saat ini masih ada kesempatan bagi kita. Sekarang mungkin belum waktunya, sehingga orang masih dapat menerima ajaran sehat. Ya. Masih ada kesempatan kita memberi nasihat. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sepertinya kita harus berlomba dengan waktu Bapak Ibu. Ya, jika sudah datang waktunya, kita tidak lagi dapat memberi nasihat. Karena telinga mereka sudah tertutup akan kebenaran. Pikiran mereka sudah tertutup, tidak dapat lagi berpikir mana yang baik dan benar. Saat itulah mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya yang sesuai dengan keinginan hatinya. Bisa dipastikan yang dikehendaki oleh mereka adalah membuat hati senang, bukan teguran, bukan nasihat yang mengkoreksi hidup mereka, tetapi suatu perkataan pengajaran yang hanya untuk memuaskan telinga, yang memuaskan selera mereka. Berbicara tentang memuaskan, ini mengandung pengertian, terjadi berulang-ulang. Ya, seperti halnya ketika kita haus banget,
Kita haus, maka kita akan minum. Masih haus, kita akan minum lagi. 1 gelas, 2 gelas, mungkin 3 gelas. Sampai kita merasa keinginan kita, kebutuhan kita terpenuhi. Orang yang dimaksud oleh firman Tuhan akan terus melakukannya sepanjang hidup mereka. Mengumpulkan guru-guru yang dapat memuaskan selera, telinga, dan hati mereka. Bagi saya, situasi seperti ini ngeri, saudara. Karena mereka berjalan dengan pikirannya sendiri, yang mereka anggap benar. Mereka tidak tahu kalau selera mereka itu salah dan ujungnya maut. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Melakukan suatu hal dengan tidak menyadarinya, ini berbahaya. Hidupnya tidak lagi dapat menerima teguran firman Tuhan. Tidak dapat dinasehati lagi oleh firman Tuhan. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka telinganya bagi dongeng, bagi hal-hal yang tidak berguna. Dalam hal ini kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok orang seperti ini. Nah, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hal yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan adalah menguasai diri kita dalam segala hal. Mungkin dalam hal keuangan, mungkin dalam hal makanan, mungkin gaya hidup, atau menyiapkan hati untuk menerima penolakan yang akan terjadi. Apapun itu, firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dalam segala hal dan sabar menderita. Tidak mudah untuk menguasai diri, penuh perjuangan dan penderitaan. Karena itu, firman Tuhan berkata, agar kita sabar ketika menderita. Tuhan tahu kita berusaha untuk belajar menguasai diri, maka kita akan mengalami penderitaan. Konflik interest terjadi dalam diri kita. Ini hal pertama yang menjadi bagian kita. Setelah kita dapat menguasai diri, selanjutnya maka lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Penderitaan yang akan dialami dalam pemberitaan Injil akan mampu diatasi karena kita sudah belajar sabar menderita dalam menguasai diri. Ya. Dan yang terakhir, tunaikanlah tugas pelayanan. Bekerjalah bagi Tuhan, jangan nganggur. Kerjakan bagian kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin di kantor, mungkin di sekolah atau di marketplace. Lakukanlah tugas pelayanan kita untuk memberitakan Injil. Inilah pesan yang Yesus sampaikan lewat Rasul Paulus bagi kita semua. Amin. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.